Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Sejak 2 tahun terakhir ini, dunia ikan predator semakin bergejolak. Giovanni Suendi dengan megatank 100 ton miliknya diisi dengan ikan predator ngeri termasuk Arapaima gigas. Kemudian Irfan Hakim dengan super megatank miliknya juga diisi ikan predator salah satunya dengan aligator platinumnya. Termasuk Iqbal Isda dengan tank-tank serta kolam besar yang dimilikinya. Ia memasukkan beragam jenis ikan predator di sana. Tentu ini akan menarik mengingat ikan predator cukup dikenal meskipun sudah eksis sejak bertahun-tahun yang lalu. Dan ketika kamu atau mungkin teman atau bisa juga saudara kamu ingin pelihara ikan predator, mereka bingung tentang ikan predator mana yang bisa digabung. Karena tidak semua ikan predator bisa digabung ya. Seperti contohnya ikan piranha, terutama jenis Serrasalmus atau mungkin langfish yang cenderung lebih baik dipelihara secara soliter saja. Lalu kalau begitu, mana ikan predator yang cocok digabung? Yuk simak berikut. Yang pertama adalah ikan masir. Akhir-akhir ini sedang ramai ikan masir yang kalau kita lihat memang sepertinya ramai dari impor. Berenang meliuk-liuk di perairan yang tenang atau bahkan berarus, membuat tankmu serasa lebih hidup. Karena ikan ini hampir sama seperti ikan gengiskan yang terkenal suka muter-muter ke sana kemari. Ikan masir yang kamu pelihara bermacam-macam, mulai dari blue masir atau Neolisiculus straighti, ada juga red masir, Malabar masir, black masir, dan masih banyak lagi. Beberapa waktu lalu, melalui akun TikToknya, Fajar Arif yang kita kenal sebagai kolektor cana seperti Barka, bahkan Auranti, sempat mengunggah video TikToknya ketika ia habis membeli ikan masir. Dan jika dilihat, ikan tersebut sangat keren. Dengan tubuhnya yang mirip hiu dan gerakannya yang aerodinamis, tentu akan sangat bagus digabung dengan ikan predator lainnya. Kemudian, yang kedua adalah ikan red-tailed catfish. Sudah sejak 10 tahun yang lalu, sepertinya ikan ini eksis di dunia ikan hias. Ia punya rupa yang sangat unik. Mungkin basi banget kalau membahas lagi ikan red-tailed catfish yang mirip Doraemon ini. Yang jelas ikan ini walaupun ada yang mager alias suka diam, ada juga yang suka bergerak ke sana kemari. Ketika kamu dapat atau bahkan bisa melatih ikan red-tailed catfish untuk bergerak secara lincah dan aktif, tentu akan menguntungkan buat kamu. Karena kamu jadi lebih bisa menikmati lucunya sekaligus kerennya ikan ini sebagai ikan predator. Oh ya, kamu jangan sampai tertipu dengan mukanya yang lucu ya. Meski terlihat santai, ikan ini adalah ikan yang bisa kapan saja melahap tankmate alias rekan ikan lainnya di tank tersebut. Kamu bisa meminimalisirnya dengan memberi makan dengan tepat waktu. Seperti dengan ikan kecil, potongan udang, sampai pelet pun disikat juga. Ya, meskipun ikan ini juga tergolong rakus ketika makan. Selanjutnya, yang ketiga adalah ikan Golden Dorado. 4 tahun yang lalu, aku begitu menyesali kepergian ikan Golden Dorado. Ikan ini punya tubuh yang mirip salmon dan terlihat sangat lincah. Sesuai namanya, ikan ini akan punya tubuh agak keemasan. Meskipun kadang bukan full emas seperti di gambar-gambar Google. Tapi dengan warnanya yang silver, yang begitu berkilau-kilau saja sudah membuat kita takjub. Ikan ini selalu punya tempat yang layak di tankmu. Karena sebagai ikan predator, jenis ikan ini tidak akan mengecewakan. Ia akan melahap mangsanya secepat kilat, sembari terus berputar-putar seolah sedang berpatroli. Di alam liar sih ikan ini kece banget, karena bisa makan burung yang ada di sana. Tapi tenang, saat memeliharanya, kamu tidak harus memberinya burung. Kamu bisa kasih ikan kecil atau udang-udangan. Berikutnya yang keempat adalah ikan peacock bass. Sekitar 2 tahun yang lalu, ketika kamu melihat mega tank milik Giovanni Suendi, ia terlihat sudah memelihara ikan peacock bass sejak lama. Mulai dari ikan peacock bass temensis hingga peacock bass lainnya. Kamu bisa pilih-pilih jenis sesuai dengan selera kamu untuk digabung di tank kesayangan kamu. Entah itu monoculus yang mainstream seperti Kelberry atau bisa juga seperti Temensis yang punya ukuran maksimal terbesar. Ikan ini juga nggak akan sia-sia dimasukkan di gerombolan predator.
karena akan terlihat mencolok dengan warnanya ataupun makannya yang rakus dan secepat kilat. Setelah itu, di urutan kelima ada yang namanya Oscar. Oscar adalah ikan predator yang mainstream, tapi di sisi lain memang ikan ini sangat bagus kalau digabung secara beramai-ramai. Ditambah lagi kalau ikan Oscar yang kamu punya adalah ikan Oscar yang berkualitas, termasuk dari sisi warna ataupun coraknya. Kamu punya banyak pilihan Oscar, mulai dari tembaga, tiger, hingga Paris dan albino. Kamu tinggal pilih sesuai selera kamu, dan itu pun makannya juga sangat simple. Kamu kadang bisa selingi ia dengan udang, ikan kecil, cacing, maggot, bahkan pelet pun mau. Karena ikan ini termasuk ikan omnivora. Yang keenam, kamu bisa gabungin juga ikan pari air tawar. Ikan ini memang nggak salah sih kalau dijuluki piring terbang. Meski begitu, memelihara ikan pari agak sedikit tricky. Jika kamu sembarangan, apalagi soal filtrasi, tentu akan berdampak buruk untuk ikan pari kamu. Bahkan bisa saja ia akan mati sia-sia. Saat kamu memelihara ikan pari, kamu bisa memberi makan mulai dari udang potong, cacing beku, hingga pelet. Jadi meski predator, ia bisa dibilang tipe predator yang lebih santuy. Tempat dia mejeng pun biasanya ada di bawah. Jadi pastikan bagian bawah tank kamu terlihat, supaya ikan parimu lebih enak dinikmati. Selanjutnya, yang ketujuh ada ikan gengiskan alias si hiu air tawar. Sekitar 5 bulan yang lalu, aku pelihara ikan gengiskan di dalam kolam nakama pond. Itulah yang membuat aku begitu merasa puas karena ikan ini punya tubuh yang begitu menakjubkan seperti hiu. Ia bahkan juga cocok kamu masukkan ke dalam tank predator jumbo-jumbo. Karena ikan ini bisa tumbuh mencapai panjang hingga 3 meter. Tentu itu adalah ukuran yang sangat besar. Tapi sebelum kamu pelihara ikan ini, pastikan kamu menyiapkan ukuran tank atau kolam yang luas. Karena ikan ini membutuhkan ruang gerak yang lebih bebas dan memungkinkannya mondar-mandir ke sana kemari. Berikutnya, bisa juga kamu masukin dengan ikan super red arowana. Sudah bertahun-tahun, ikan arowana, apalagi super red arowana, seolah menjadi simbol kemakmuran dan kehokian. Termasuk ketika kamu menggabungkannya dengan sekumpulan ikan predator lain. Tentu secara tidak langsung akan membuat tank kamu terlihat lebih mewah dibandingkan biasanya. Karena tidak dipungkiri, ikan super red arowana akan membuat tank jauh lebih berkelas. Dan dengan warna merahnya yang ngejreng itu akan memanjakan mata. Belum lagi soal makan yang tidak terlalu ribet. Kamu bisa kasih makan ikan predator ini dengan makanan seperti udang atau maggot. Pada urutan yang ke-9, kamu bisa kasih juga ikan palmas and liceri. Ikan ini bisa dibilang ikan purba. Kalau kamu ingin mencari kandidat predator dengan suasana purba, maka ikan palmas lah jawabannya. Ikan ini sekilas terlihat seperti belut, tapi kalau diperhatikan dengan jeli lagi, jelas ikan ini sangat berbeda. Ia punya tubuh yang pendek dari belut, tapi juga lebih gendut daripada belut. Ikan ini memang memakan udang, ikan kecil, atau bahkan pelet lain pun bisa. Dan kadang di beberapa kasus ia bahkan memakan tank mate lainnya. Dan itu pun bisa saja ia sikat tanpa ragu-ragu. Salah satu hal yang harus kamu hindari dari ikan palmas and liceri adalah ikan pari air tawar. Nah, karena mereka berdua adalah sama-sama ikan tipe bawah. Bukan karena palmas takut dengan pari air tawar ya. Justru ikan palmaslah yang akan menjadi sumber masalah bagi ikan pari air tawar. Ia tidak akan segan-segan memakan hingga membuat ikan pari menjadi cuil-cuil. Dan tentu akan merugikan kamu, bukan? Terakhir, urutan yang ke-10 adalah ikan Oxydoras niger. Sudah 2 tahun yang lalu, aku pelihara ikan Oxydoras yang ukurannya kecil. Hingga kemudian Oxydoras ini tiba-tiba sudah menjadi besar. Ikan Oxydoras kalau kita perhatikan punya tampang yang seram dari segi badannya karena ada gergaji. Tapi sekaligus lucu juga dari segi muka karena mulutnya agak monyong. Panggilan lain dari ikan ini adalah red saw catfish, artinya lele tubuh gergaji. Meski begitu, kamu tidak perlu khawatir karena ikan ini walaupun ikan predator, tapi ia juga bisa dan bahkan condong beri makan pelet. Atau kalau kamu lebih menonjolkan ikan predator, bisa juga ia diberi makan udang potong.
Itu pun kalau ukurannya sudah lumayan besar. Ikan ini juga bisa tumbuh hingga 1 meteran. Jadi cocok buat kamu kalau misal kamu lagi cari ikan predator dengan tubuh yang ukurannya bisa jumbo alias besar-besar. Ia akan terlihat gagah di tankmu. Kesimpulan, walaupun pada daftar ini terdapat 10 ikan yang bisa kamu gabung, kamu harus selektif juga ya. Mengingat ikan tipe bawah seperti pari air tawar dan ikan palmas agak riskan jika disatukan. Meskipun memang bisa-bisa saja sih. Sangat rawan palmas memakan atau membuat cuil si ikan pari air tawar, apalagi jika mereka kelaparan. Selain itu, ukuran ikan predator yang terlalu besar akan berdampak buruk buat tankmate lainnya yang berukuran lebih kecil. Jadi pastiin kamu pelihara dengan ukuran yang sepadan ya. Dan itu aja dari aku, sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya. Dah.